Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami dapat bertumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, yang mengajari kami akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau pakai sekehendak hati-Mu. Urapan khusus-Mu turun atas hamba, sehingga apa yang menjadi message-Mu pada pagi hari ini, kami dapat mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, untuk menuntun kami, mengajari kami, memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Demikian juga untuk mereka yang ada di live streaming Tuhan, Engkau berkati juga mereka. Tibakan anak-anak-Mu yang dalam perjalanan, agar kami dapat sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Haleluya, happy Sunday. Semua sehat-sehat? Haleluya. Oh, ada wajah baru ya. Untuk ibu yang oke, selamat datang, Mami juga. Dan ini selamat welcome back. Ya, si Boru Tobing juga. Oke. Minggu lalu kita udah belajar tentang jangan kamu khawatir, yang terambil dari Matius 6 ayat 25, yang dimana kita belajar agar kita jangan khawatir di dalam segala apapun, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyediakan semuanya. Karena jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jadi hidup kita yang kita hidupin lebih penting dari segala apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk pakaian, makanan, pekerjaan, harta, apapun itu. Hidup kita lebih penting dari semuanya itu. Dan waktu minggu lalu kita udah mempelajarinya bagaimana agar kita tidak khawatir, dan kita telah dikuatkan dari firman-Nya yang mengatakan bahwa di dalam 2 Timotius, bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi dalam hal ini kita memegang satu kunci, satu kekuatan dari Tuhan, bahwa kita jangan khawatir dengan apapun. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kasih yang dari Allah itu ada di dalam kita, dan ketertiban yang dari Allah ada juga di dalam kita. Dan satu hal lagi yang sangat penting pada minggu lalu yang dikatakan, carilah dulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebab Allah memberikan kepada kita satu kekuatan, dan untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya kita dapat carilah dulu kerajaan Allah. Sebab firman Tuhan mengatakan, orang yang mencari akan mendapatkan, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan, dan orang yang meminta akan diberikan. Jadi pergunakan hak kita itu sebagai anak-anak Tuhan untuk mencari. Pasti kita menemukan kalau kita cari. Itu janji Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang
Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Saudara yang sekasih, kita telah dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi dosa atau maut yang mengikat kita. Karena apa? Karena kita telah dibebaskan. Tuhan Yesus mati bagi kita dan semua telah selesai. Jadi kita pergunakan hak itu. Tuhan telah mati untuk kita. Semua itu bukan karena usaha kita, tapi pemberian dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, jangan kita hidup lagi di bawah kutuk atau di bawah dosa. Hidup bebas karena Tuhan telah memberikan kita kebebasan. Kita telah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang bersukacita dan berbahagia sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan kita ini umat pilihannya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan memilih kita ketika kita masih berdosa. Dia memanggil kita, Dia memilih kita. Banyak orang yang dipanggil Tuhan waktu masih di bumi. Dia menginjil kemana-mana. Dengan kata lain, Dia memanggil semua orang untuk datang ke kerajaan surga. Tetapi tidak semua orang yang terpilih. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang mengerti atau orang yang bersandar, berharap, dan mau mengikuti Tuhan. Selagi kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita adalah orang-orang yang terpilih. Walaupun banyak yang dipanggil, tapi tidak semua yang dipilih. Dan sekarang kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Apabila kita hidup dengan mengikuti perintah Tuhan, perintah Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah itu? Janji Allah ialah hidup yang kekal. Bahwa setelah kita kembali nanti, kita memiliki hidup yang kekal. Hanya orang yang terpilih. Banyak yang dipanggil, tetapi tidak semua yang terpilih. Jadi, kalau firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan segala kebenarannya. Kerajaan surga menceritakan tentang, coba kita buka di Yohanes 3 ayat 5. Kalau kita bisa Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini kisah tentang waktu kepala rumah ibadat Nikodemus datang kepada Tuhan untuk bertanya tentang hal kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus menjawab, "Jika aku berkatamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi kerajaan surga yang dimaksudkan dengan di sini adalah kerajaan yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat itu masih ada di bumi. Jadi dia berkeliling kemana-mana untuk mengajarkan, untuk memperkenalkan kerajaan itu. Sebab Tuhan mengatakan segala kerajaan akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi ini, dan kita satu lagi yang untuk menguatkan di dalam Matius 4 ayat 17. Di sana dikatakan, Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi maksudnya kerajaan surga itu adalah
yang akan dipimpin Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia keliling kemana-mana ketika dia masih ada di bumi untuk memberitakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini menceritakan tentang kerohanian orang yang hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Roma ayat 5 di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Karena kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, jadi kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera tidak akan bisa didapat di luar Tuhan Yesus. Karena damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan damai sejahtera kalau tidak mengenal Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa mereka yang ada di dalam Kristus, mereka telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hanya orang yang tidak hidup di dalam dosa yang dapat memiliki damai sejahtera. Hanya orang yang masuk di dalam kerajaan Allah yang akan memiliki damai sejahtera. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, sebab kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, kita harus bertobat. Kita harus masuk di dalam kerajaan Allah hanya dengan dari air dan dari roh. Dengan kata lain, dibaptis. Saudara, kalau kita tidak dibaptis, kita tidak akan bisa menemukan kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan katakan, carilah dulu. Bagaimana kita mencari? Itu sebabnya Tuhan berkeliling untuk memperkenalkan kerajaan Allah, kerajaan surga itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Setelah kita dibaptis, setelah kita tadi dikatakan melalui air dan roh, baru kita bisa masuk kerajaan surga. Dan katakan Tuhan tadi, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pada waktu itu Tuhan Yesus belum dimuliakan. Jadi orang belum masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan sekarang Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah kerajaan surga yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah hubungan yang intim antara manusia dan Allah yang menghasilkan kedamaian batin dan kesejahteraan yang seutuhnya. Damai sejahtera tidak akan bisa didapat dari perbuatan baik kita, dari sedekah kita, atau apapun itu yang kita lakukan. Damai sejahtera itu Tuhan itu sendiri. Jadi hanya persekutuan yang akrab, hanya hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan, atau disebut lagi waktu teduh kita, ketika kita duduk diam di hadapan Tuhan, berbicara hati ke hati, berbicara dengan Tuhan, dan meminta atau apapun itu, komunikasi kita dengan Tuhan adalah doa.
Ketika kita berdoa, ketika kita masuk di dalam kamar mengunci, tidak ada yang menunggu pada saat waktu teduh. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu itulah kita akan mengenal Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Ketika hadirat itu ada, itulah damai sejahtera itu yang tidak akan bisa diambil daripadamu ketika engkau berhubungan dengan Sang Penciptamu. Amin, saudara. Jadi demikian juga damai sejahtera itu tercipta setelah kita berhubungan dengan Tuhan. Damai sejahtera itu juga bisa kita transformasikan ke sesama kita, di dalam persatuan, di dalam keharmonisan. Orang yang memiliki damai sejahtera pasti memiliki ciri-ciri yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Kalau ketika Tuhan Yesus datang, Dia memberitakan segala perbuatan yang baik, segala apapun yang positif. Demikian juga orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin mulut yang sama memuliakan Tuhan dan mulut yang sama juga mengutuki sesama manusia. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya lambang salib itu vertikal ke atas dan sama-sama sesama kita dengan sesama kita merata. Itulah arti salib yang kita miliki dari Tuhan Yesus. Amin. Kemudian di dalam orang yang percaya dan yang hatinya teguh dijaga Tuhan dengan damai sejahtera. Coba kita lihat di Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Kita sedikit banyak membuka ayat Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjaganya. Dengan apa? Dengan damai sejahtera. Ini firman Tuhan. Jadi kalau engkau percaya, engkau taat, engkau melakukan kehendak Tuhan, dan engkau ada di dalam kerajaan-Nya, damai sejahtera itu milikmu. Itu tidak akan bisa lepas daripadamu. Orang yang mengatakan kalau dia dekat sama Tuhan, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, suatu tanda tanya besar. Orang dilihat bukan dari apa yang dia katakan, bukan apa yang dia bicarakan, tetapi dari buah-buahnya. Walaupun dia tidak bicara, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tapi orang akan tahu. Sebab dimanapun orang itu berada, damai sejahteranya itu akan transfer kepada semua orang. Damai sejahteranya itu tidak akan bisa hilang dari hidup orang itu. Karena apa? Karena Tuhan menjagai dia dengan damai sejahtera. Jadi setiap orang yang percaya pasti memiliki damai sejahtera. Itu tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa damai sejahtera itu menjadi milikmu. Masih ingat waktu doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, dikatakan, coba kita lihat di Matius 6 ayatnya yang ke-9, dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat berikutnya yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, apa maksudnya? Kerajaan Allah datang. Tadi kita udah belajar ya, bahwa Tuhan Yesus berkeliling untuk memperkenalkan kerajaannya. Jadi bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi di dalam doa ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita meminta kepada Tuhan agar kerajaannya itu datang. Di mana? Di hidup kita, di hati kita. Datanglah kerajaanmu di hidupku.
Jadilah kehendak-Mu di hidupku. Saudara, kerajaan Allah di hidup kita, kehendak Allah di hidup kita, di bumi seperti di surga. Bisakah kita bayangkan kalau kita hidup di bumi tapi seperti di surga? Karena apa? Karena kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Kehendak Allah ada di hidup kita. Jadi Paulus mengatakan, ketika kerajaan Allah ada di dalam hidupku, kehendak Allah ada di dalam hidupku, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Jadi setiap orang yang meminta kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di hidupku, di hatiku, dan kehendak-Mu jadi di dalam hidupku, di dalam hatiku. Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Jadi orang yang demikian, baik perkataannya, baik perbuatannya, adalah mencerminkan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena kerajaannya ada. Kerajaan menceritakan tentang karakter Tuhan di dalam hidup kita, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus bisa kita lakukan ketika kerajaannya ada di dalam hidupku, ketika kehendaknya terjadi dalam hidupku. Maka di surga, di bumi seperti di surga. Itulah hidup orang-orang yang percaya. Orang yang percaya akan memiliki damai sejahtera. Itu Tuhan menjagai orang yang percaya dengan damai sejahteranya. Ketika kerajaan surga itu ada di hidupku dan kehendak Allah ada di hidupku, maka hidup kita di bumi seperti di surga. Itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Itulah yang dikatakan Tuhan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Supaya apa? Supaya kita merasakan di bumi seperti di surga. Bisakah itu? Bisa. Ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, ketika kita bertobat, dan sebab firman Tuhan tadi katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dikatakan tadi apa di Yohanes 3 ayat 5 bahwa, coba kembalikan di Yohanes 3 ayat 5 tadi. Ya, aku berkata kepada sungguh jika seorang tidak dilahirkan kembali. Jadi tadi dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, sebab tanpa itu kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tadi udah jelas, orang yang percaya kepada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahtera. Dan ketika kerajaan Allah dan kehendak Allah ada di dalam hidup kita, maka dalam hidup kita akan terjadi di bumi seperti di surga. Jadi sebelum kita seperti gini, kalau kita mau naik gunung, masih di kaki gunung itu kita udah merasakan kan sejuknya udara pegunungan, itu udah pasti ya. Demikian juga kita, sebelum kita sampai ke surga, masih di kaki surga, di bumi ini kita sudah merasakan suasana surga. Kenapa? Memang itu perintah Tuhan. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu, carilah, maka engkau akan menemukan. Orang yang mencari mendapat. Tuhan perintahkan, carilah dahulu kerajaan surga. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memasuki kerajaan surga. Dengan syarat tadi, harus dilahirkan dari air dan roh. Itulah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan damai sejahtera itu adalah milik kita. Itulah kemudian janji Allah. Warisan Allah yang harus kita miliki adalah hidup kekal, yang tidak akan bisa orang dapatkan kalau kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang masuk dalam kerajaan Allah yang akan menerima warisan itu. Hanya orang yang hidup takut akan Tuhan
yang akan dijagai dengan damai sejahtera itu. Amin, saudara. Saudara, bercerita tentang apa tadi? Bait Allah atau kerajaan Allah, bahwa sesungguhnya tubuhmu, firman Tuhan mengatakan, adalah bait Roh Kudus. Kalau tadi kita sudah mencari kerajaan Allah dan kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah, dengan catatan kita harus bertobat, harus dilahirkan dari air dan roh. Ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ingat bahwa Allah itu adalah tiga yang menjadi satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kerajaan Allah itu ada di dalam hidupmu. Apa itu? Tunggu, firman Tuhan, aku akan mengirim kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadi penolongmu. Jadi Roh Kudus itu akan diam di dalam hidup kita, karena tubuhmu adalah bait Roh Allah. Coba kita lihat di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 kalau nggak salah ya, 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Jadi kita, orang yang percaya, orang yang telah menemukan kerajaan Allah, tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Dengan kata lain, Roh Allah, yaitu Allah itu sendiri, ada di dalam hidup kita. Jadi berkaitan tadi ya, carilah dulu kerajaan Allah, dan kita bisa masuk ke sana dengan melalui air, roh dan air. Setelah kita masuk dan Tuhan dimuliakan, sekarang Tuhan ada di surga, Dia mengutus penolongnya kepada kita untuk diam di dalam hidup kita. Bukankah kita ini orang-orang yang sangat berbahagia? Kalau tadinya kita dijagai dengan damai sejahtera, sekarang roh itu ada di dalam kita sendiri, bukan di mana-mana lagi. Jadi kita nggak perlu mencari-cari lagi keluar-keluar sana, karena roh itu ada di dalam kita sendiri. Ketika kita bersebut ya Aba, ya Bapa, di situ Allah ada. Kita tidak harus datang ke gunung atau kemana-mana lagi mencari Allah. Ketika kita duduk diam, ketika kita mengatakan ya Tuhan, saat itu juga Tuhan mendengar. Itulah kelebihan kita yang orang-orang pilihan, bahwa Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan mewarisi kita satu warisan, yaitu hidup yang kekal, yang tidak akan dapat diraih oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak akan bisa diraih oleh orang yang tidak ada di dalam kerajaan Allah. Sebab hanya orang yang ada di dalam kerajaan Allah, dialah yang berhak untuk mewarisi warisan itu, yaitu hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, kita kembali ke Roma 8. Ini agak panjang sedikit di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31. Saya akan membacanya kepada saudara sampai ayatnya nanti yang ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang berikutnya 32, ya.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan sendiri telah mengatakan balik ke ayat, bahwa ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu dia serahkan untuk menanggung dosa kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Itu sebabnya dikatakan, carilah dulu kerajaan surga, dan segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang dimaksud dengan ini. Cari dulu kerajaan surga. Kalau saja Tuhan menyerahkan anaknya, apalagi yang lain-lainnya pasti dia berikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya, orang yang mengikuti perintah-perintahnya, orang yang telah masuk di dalam kerajaannya, yang carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi ia pasti mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Yang berikutnya di 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menghukum mereka? Tidak akan ada satu kuasa pun yang dapat kondeminasikan saudara, yang menghukum saudara, yang mengutuk saudara, atau apapun itu di luar dari Tuhan Yesus sendiri. Sebab apa? Karena kita telah dibenarkan. Jadi tidak akan ada orang yang dapat menghukum orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Untuk berikutnya, ayatnya yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Itu sebabnya dia utus Roh Kudus. Sebagai apa? Untuk menjadi penolong kita. Jadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita untuk menjadi penolong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dialah yang menjadi pembela kita. Karena apa? Karena kita adalah warga negara surga. Karena kita telah masuk ketika dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kita sudah masuk ke sana. Dengan apa? Ingat tadi, syaratnya harus dengan air dan roh. Dengan kata lain, harus dibaptis. Kalau engkau tidak dibaptis, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Kenapa? Itu perintah Tuhan, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Ayat yang berikutnya 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, kalau kita udah ada di dalam Kristus, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara, selama kita masih tinggal di bumi ini dikuasai oleh si jahat. Jadi sekalipun kita mengalami yang namanya penindasan, sekalipun kita mengalami yang namanya kesesakan atau penganiayaan, itu bisa terjadi dan sedang terjadi di bumi ini. Karena apa? Karena kita bukan dari kerajaan bumi. Karena kita berada di dalam kerajaan Allah. Jadi bumi ini dikuasai iblis. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tidak ada siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sekalipun kita merasakan penindasan, sekalipun kita ada di dalam kesesakan, sekalipun kita ada di dalam penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Ketika kita masuk di dalam kerajaannya, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Hal-hal ini tidak akan membuat kita berubah. Karena apa? Karena Tuhan telah mengirimkan
Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Tuhan Yesus telah menolong Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita. Yang berikutnya 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berikutnya 37. Haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bisa lihat di sini, walaupun kita mengalami semuanya itu, walaupun kita ada di dalam lembah kekelaman, tetapi semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kasih Tuhan akan membungkus kita, memelihara kita, sehingga kita dapat melewati semua masa-masa itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena gadanya dan tongkatnya itulah yang memelihara aku. Dimanapun kita berada, jangan takut. Ketika kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya itu. Damai sejahtera itu tidak akan pernah keluar dari hidup kita. Itu hak kita sebagai orang percaya. Karena kita berada di dalam kerajaannya. Sekalipun ketelanjangan, sekalipun penyesakan, penganiayaan, apapun itu, tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Ya, berikutnya di ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kuasa-kuasa, apa yang dimaksud kuasa-kuasa? Itu adalah kerajaan iblis, baik yang di atas, mau dimanapun, maupun yang di bawah. Jadi di atas, di bawah, di mana-mana di bumi ini, iblis berkuasa. Itu sebabnya orang-orang pilihan Tuhan akan dijagai Tuhan. Tadi kita telah membaca bahwa damai sejahtera itu adalah milik kita. Orang yang percaya akan dijagai dengan damai sejahtera. Sekalipun kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain yang katanya monster, jadi-jadian, apapun itu, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita, dari Yesus Kristus. Amin. Jadi pegang itu damai sejahtera. Damai sejahtera tidak akan bisa kita dapatkan hanya melalui Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus itulah damai sejahtera itu. Jadi kita hidup di dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini agar kita tetap hidup di dalam kasih anugerahnya, agar kita ada di dalam kerajaan Allah. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Masuklah dalam kerajaan Allah, hiduplah di dalamnya, percaya kepada Allah, dan Dia akan menjagai kamu dengan damai sejahteranya. Sesungguhnya damai sejahtera itu adalah milik kita, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kalau saudara ada di sini, itu bukan suatu kebetulan, karena Tuhan memilih kita. Masuklah, datanglah kepada undangan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya, agar kita memiliki damai sejahtera itu. Seumur hidup kita sampai Tuhan datang untuk kedua kali, atau kita dipanggil duluan, kita nggak takut lagi.
ketelanjangan, kesesakan, penganiayaan tidak akan ada. Baik kuasa, baik apapun itu tidak akan dapat memisahkan kita dari Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi mulai sekarang sampai saatnya nanti, pegang firman Tuhan, cari kerajaannya. Kalau Anda belum layak masuk ke dalam kerajaan Allah, firman Tuhan mengatakan tadi, dari air dan roh, yaitu melalui pertobatan kita, itu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dengan ini firman Tuhan, agar kita dikuatkan, agar kita memiliki damai sejahtera yang menjadi milik kita. Amin saudara. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Bani Asap silahkan kembali.